Perkenalkan, nama saya Aprilia Triwahyuni dari Bimbingan Konseling 5B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi mengenai budaya dan gaya belajar. Yang pertama yakni pengertian budaya. Budaya sendiri itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya yang memiliki arti sebagai hal-hal yang berkaitan dengan akal dan budi manusia. Dan kemudian dalam bahasa Inggris, budaya sendiri biasa kita sebut dengan culture, atau dalam bahasa Indonesia kita biasa sebut yaitu kultur, yang memiliki arti mengolah atau mengerjakan, dan dapat diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kemudian ada beberapa tokoh yang menjelaskan, yang mengemukakan tentang pengertian kebudayaan ini. Yang pertama yaitu Kuncharaningrat. Menurutnya kebudayaan itu berasal dari bahasa Sanskerta seperti yang sudah kita bahas tadi, yakni budaya yang memiliki arti akal atau budi manusia. Sehingga menurutnya kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan akal dan budi manusia. Yang kedua yaitu Ralph Linton. Beliau memberikan definisi kebudayaan sebagai seluruh cara kehidupan dari masyarakat dan tidak hanya mengenai sebagian tata cara hidup saja yang dianggap lebih tinggi dan lebih diinginkan. Salah satu tokoh ini memiliki pengertian kebudayaan yang berbeda dari pengertian secara umum. Yang ketiga yaitu Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumarjan. Menyatakan kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan, kebendaan atau kebudayaan jasmania yang diperlukan oleh manusia lain. Nah, yang kedua saya akan membahas tentang unsur-unsur budaya. Dari beberapa tokoh, saya mengambil salah satu tokoh yaitu Bronislaw Malinowski. Beliau mengemukakan 4 unsur pokok dalam kebudayaan, yaitu yang pertama, sistem norma sosial yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya. Yang kedua yaitu organisasi ekonomi. Yang ketiga, alat-alat dan lembaga atau petugas untuk pendidikan. Dan yang terakhir, organisasi kekuatan politik. Yang kedua saya mengambil tokoh menurut Kuncharaningrat. Beliau mengemukakan 7 unsur kebudayaan. Yang pertama yakni sistem bahasa, yang kedua sistem pengetahuan, yang ketiga sistem sosial, yang keempat sistem peralatan hidup dan teknologi, yang kelima sistem mata pencarian hidup, dan yang keenam sistem religi, dan yang terakhir kesenian. Di sini saya akan membahas yang pertama yakni sistem bahasa. Pada hakikatnya, bahasa sendiri merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya, yaitu berkomunikasi. Dalam sistem ini, menurut Kissing, kemampuan manusia dalam membangun tradisi budaya menciptakan pemahaman tentang fenomena sosial yang diungkapkan secara simbolik dan mewariskan kepadanya generasi-generasi berikutnya. Sangat bergantung pada bahasa ini. Dengan demikian, bahasa menduduki porsi yang paling penting dalam analisa kebudayaan manusia. Karena ya pada hakikatnya kita sebagai makhluk hidup sangat membutuhkan interaksi melalui bahasa ini sendiri. Dan yang kedua, sistem pengetahuan. Dalam sistem pengetahuan ini berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi, karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide manusia. Sistem pengetahuan ini sangat luas batasannya karena mencakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam kehidupannya. Misalnya banyak suku bangsa yang tidak dapat bertahan hidup apabila mereka tidak mengetahui dengan teliti pada musim apa berbagai jenis ikan pindah ke hulu sungai. Itu adalah salah satu sistem kebudayaan yang berlaku. Jadi suku tersebut harus memiliki pengetahuan tentang bagaimana sih saya harus mencukupi kebutuhan saya ketika musim-musim tertentu. Kan itu salah satu faktornya adalah sistem pengetahuan dari suku itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu sistem sosial.
Sistem sosial ini merupakan unsur budaya berupa sistem kekerabatan dan organisasi sosial, merupakan usaha antropologi untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok sosial. Menurut Kuncaraningrat, tiap kelompok masyarakat kehidupan diatur oleh adat istiadat dan aturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan di mana dia hidup dan tinggal. Kesatuan sosial ini yang paling dekat adalah kerabatnya sendiri, yaitu keluarga inti dan keluarga besar. Dan yang keempat, sistem peralatan hidup dan teknologi yang sudah saya jelaskan tadi yang berhubungan dengan sistem sosial. Kemudian yang kelima, sistem mata pencaharian hidup. Mata pencarian hidup ini atau aktivitas ekonomi suatu masyarakat menjadi fokus kajian penting etnografi. Penelitian etnografi mengenai sistem mata pencarian mengkaji bagaimana cara mata pencaharian suatu kelompok masyarakat atau sistem perekonomian mereka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang keenam yaitu sistem religi. Asal mula permasalahan fungsi religi dalam masyarakat adalah adanya pertanyaan, mengapa manusia percaya kepada adanya suatu kekuatan gaib? Dan ya kita tahu sendiri bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak berwujud. Nah, di sini itu dipertanyakan mengapa manusia percaya kepada adanya suatu kekuatan gaib atau supranatural yang dianggap lebih tinggi daripada manusia itu sendiri, dan mengapa manusia itu melakukan berbagai cara untuk berkomunikasi dan mencari hubungan dengan kekuatan gaib tersebut. Nah, dalam usaha untuk memecahkan pertanyaan mendasar yang menjadi penyebab lahirnya asal mula religi tersebut, para ilmuwan sosial berasumsi bahwa religi suku-suku bangsa di luar Eropa adalah sisa dari bentuk religi kuno yang dianut oleh seluruh umat manusia pada zaman dahulu ketika kebudayaan mereka masih primitif. Nah, pada pembahasan kali ini saya tidak akan membahas secara rinci, hanya garis besarnya saja. Dan yang terakhir, sistem atau unsur kesenian. Deskripsi yang dikumpulkan dalam penelitian tersebut berisi mengenai benda-benda atau artefak yang memuat unsur seni, seperti patung, ukiran, dan hiasan. Penulisan etnografi awal tentang unsur seni pada kebudayaan manusia lebih mengarah pada teknik-teknik dan proses pembuatan benda seni tersebut. Nah, dari sini mungkin itu saja pengertian budaya. Dan yang kedua yakni pengertian gaya belajar. Berdasarkan Sukadi bahwa gaya belajar yaitu kombinasi antara cara seseorang dalam menyerap pengetahuan dan cara mengatur serta mengolah informasi atau pengetahuan yang didapat. Sedangkan menurut S. Nasution, gaya belajar adalah cara yang konsisten yang dilakukan oleh seorang murid dalam menangkap stimulus atau informasi, cara mengingat, berpikir, dan memecahkan soal. Di sini juga ada tokoh lain, yaitu Fleming dan Mills, yang mengemukakan bahwa gaya belajar sendiri merupakan kecenderungan siswa untuk mengadaptasi strategi tertentu dalam belajarnya sebagai bentuk tanggung jawabnya untuk mendapatkan satu pendekatan belajar yang sesuai dengan tuntutan belajar dirinya individu itu sendiri. Seluruh definisi gaya belajar di atas tampak tidak ada yang bertentangan, melainkan memiliki kemiripan antara satu dan yang lain. Definisi gaya belajar tersebut secara substansial tampak saling melengkapi. Berdasarkan keterangan di atas, maka saya mengambil kesimpulan bahwa gaya belajar yaitu suatu cara pandang pribadi terhadap peristiwa yang dilihat dan dialami. Oleh karena itulah pemahaman, pemikiran, dan pandangan seorang anak atau seorang individu dan anak lain atau individu lain akan sangat berbeda, walaupun kedua anak tersebut tumbuh dan berkembang pada satu lingkungan yang sama. Di sini juga ada macam-macam gaya belajar. Macam-macam gaya belajar di sini dibagi menjadi 3, yakni gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan gaya belajar kinestetik.
Yang pertama, saya akan membahas tentang gaya belajar visual. Visual sendiri sudah sangat tidak asing di telinga kita bahwa visual merupakan pandangan atau pribadi terhadap peristiwa yang dilihat melalui visual kita. Oleh karena itu, pemahaman, pemikiran, dan pandangan seorang anak atau seorang individu, walaupun dia berada pada lingkungan yang sama, tetapi mereka memiliki gaya pandang terhadap sesuatu tersebut itu berbeda. Terus kemudian gaya belajar auditorial. Gaya belajar auditorial ini memiliki arti yakni gaya belajar dengan cara mendengar. Orang dengan gaya belajar ini lebih dominan dalam menggunakan indera pendengaran untuk melakukan aktivitas belajar. Dengan kata lain, ia mudah menangkap sesuatu melalui auditorial atau pendengarannya. Yang ketiga yakni gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik merupakan gaya belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Maksudnya ialah belajar dengan mengutamakan indera perasa atau gerakan fisik. Secara tidak langsung, gaya belajar ini merupakan salah satu contoh gaya belajar yang praktek secara langsung, seperti itu mungkin ya. Orang dengan gaya belajar ini lebih mudah menangkap pelajaran apabila ia langsung mempraktekkan. Dengan salah satu ciri dari gaya belajar ini yaitu bergerak, meraba, dan mengambil tindakan. Misalnya, seorang anak lebih cepat belajar ketika dia setelah mendapatkan materi langsung mempraktekkan. Kita ambil contoh anak yang sekolah pada sekolah menengah kejuruan. Mereka akan lebih banyak mendapatkan praktek dari guru-guru mereka daripada teori yang mereka dapat. Seperti itu mungkin ya. Kemudian yang terakhir, hubungan antara gaya belajar ini tadi dengan budaya yang sudah kita bahas tadi. Dari sini saya mengambil kesimpulan bahwa pada hakikatnya budaya dan gaya belajar itu sangat berhubungan. Mengapa? Karena sudah kita bahas di awal bahwa budaya sendiri memiliki beberapa unsur, yaitu salah satunya kita ambil contoh sistem bahasa. Dalam pengertian sistem bahasa, bahwa bahasa itu merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya, untuk berinteraksi dengan manusia lain. Kita menggunakan bahasa sudah dari sejak kita lahir. Yaitu yang pertama, misal seorang anak yang baru lahir, mereka akan menangis, merengek, dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu bentuk interaksi anak kepada orang tuanya melalui gaya atau sistem bahasa tersebut. Nah, dari sini kebudayaan mengajarkan bahwa manusia harus menyadari kodratnya sebagai makhluk sosial itu membutuhkan interaksi dengan manusia lain. Maka dari itu, manusia harus tahu bagaimana melakukan interaksi sosial yang baik terhadap individu lain. Nah, untuk pembahasan gaya belajar sendiri, gaya belajar yang dialami setiap individu itu tidak sama atau berbeda, tergantung bagaimana lingkungan dan budaya sekitarnya mengajarkan akan sesuatu. Dijelaskan pada salah satu gaya belajar, yaitu gaya belajar visual. Walaupun dua individu ini tumbuh di lingkungan yang sama, tetapi mereka memiliki cara pandang terhadap lingkungan tersebut atau terhadap sesuatu tersebut itu berbeda. Maka dari itu harus diimbangi dengan gaya belajar yang lain, yaitu gaya belajar auditorial, dengan cara mendengarkan bagaimana sih pandangan si A terhadap sesuatu tersebut dan bagaimana sih pandangan si B terhadap sesuatu tersebut. Nah, di situ dibutuhkan kebudayaan yang membentuk mereka. Apakah mereka dapat apakah mereka dapat bertoleransi satu sama lain? Nah, kalau dapat berarti mereka harus menerapkan gaya belajar yang sudah kita bahas tadi. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai budaya dan gaya belajar. Semoga materi yang saya sampaikan dapat diterima oleh teman-teman dengan baik. Dan mohon maaf pada penyampaian materi ini saya memiliki banyak kekurangan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.